Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anakku sayang. Berjumpa kembali dengan Purani ya. Hari ini kita akan membahas tema 1, subtema 1, mata pelajaran Bahasa Indonesia dengan materi ide pokok paragraf. Tujuan pembelajaran hari ini yang pertama, siswa dapat menyebutkan pengertian, fungsi, dan cara menentukan ide pokok bacaan. Yang kedua, siswa dapat menemukan ide pokok bacaan secara tepat. Yang ketiga, siswa dapat mengembangkan ide pokok menjadi sebuah paragraf secara runtut. Sebelum kita membahas ide pokok, kita harus tahu paragraf dan kalimat utama. Jadi nanti bisa dengan mudah menemukan ide pokok. Apa sih paragraf itu? Paragraf itu terdiri dari satu kalimat utama dan beberapa kalimat pengembang. Di sini ada contoh teks bacaan yang memiliki 3 paragraf. Ini paragraf pertama, ini paragraf kedua, dan ini paragraf ketiga. Kalimat utama adalah kalimat yang berisi pokok pikiran utama atau ide pokok utama dan menjadi dasar untuk mengembangkan paragraf. Letak kalimat utama berada di awal paragraf atau deduktif, ada di akhir paragraf atau induktif, ada di awal dan akhir paragraf atau campuran. Di sini ada 3 teks bacaan. Yang bacaan pertama, kalimat utamanya berada pada awal paragraf. Ikan memiliki sistem gerak yang unik. Pada bacaan kedua, kalimat utamanya berada pada akhir paragraf. Hewan ini adalah sapi. Teks ketiga, kalimat utamanya berada pada awal paragraf dan akhir paragraf. Ide pokok. Gagasan yang menjadi dasar sebuah paragraf. Nama lain ide pokok yaitu gagasan utama, pokok pikiran, gagasan pokok. Dengan ide pokok, maka akan lebih mudah untuk mengetahui inti atau masalah pada teks tersebut. Fungsinya memberikan penjelasan dari inti suatu bacaan atau paragraf sehingga pembaca dapat dengan mudah memahami paragraf tersebut. Ciri-ciri ide pokok. Yang pertama, memiliki kalimat pendukung, kalimat pengembang atau penjelasan. Yang kedua, ada yang mendukung, baik itu berupa penjelasan atau alasan yang menguatkan. Yang ketiga, inti dari sebuah paragraf atau pusat pembahasan. Selanjutnya ada langkah menemukan ide pokok. Langkah-langkah yang pertama, baca seluruh paragraf dengan cermat. Yang kedua, cermati kalimat pertama hingga akhir. Yang ketiga, baca kalimat demi kalimat sampai kamu menemukan ide pokok paragraf. Dalam suatu paragraf, ide pokok biasanya terletak di awal, akhir, atau akhir dan awal paragraf. Yang keempat, tandai ide pokok tiap paragraf. Yang kelima, tandai info penting dalam tiap paragraf. Nah, ini ada contoh teks bacaan dengan judul organ gerak manusia dan hewan. Kita ambil paragraf pertama, ini paragraf pertamanya. Terus kita cari kalimat utamanya, ini berada pada awal paragraf atau deduktif. Salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Kalau sudah ketemu kalimat utamanya, kita mudah menemukan ide pokok. Ide pokoknya, ciri makhluk hidup adalah bergerak. Sebaliknya, jika kita akan membuat paragraf, maka kita harus menentukan dulu ide pokoknya. Menentukan ide pokok. Setelah itu, kita membuat kalimat utama disertai dengan kalimat-kalimat pengembang.
Nanti jadilah sebuah paragraf. Contoh membuat paragraf. Ini contoh ide pokoknya, organ gerak terdiri atas dua macam. Kalimat utama dan kalimat pengembangnya, yang pertama, organ gerak manusia terdiri dari dua macam. Yang kedua, ada organ gerak pasif yaitu tulang. Yang ketiga, ada organ gerak aktif yaitu otot. Yang keempat, tulang dan otot saling bekerja sama untuk melakukan pergerakan. Jika sudah, jadikan satu menjadi sebuah paragraf. Jadi susun menjadi satu paragraf. Yaitu ini. Organ gerak manusia terdiri dari dua macam. Ada organ gerak aktif yaitu otot. Tulang dan otot saling bekerja sama untuk melakukan pergerakan. Cukup sekian pembahasan dari Bu Rani. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.